Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang teman-teman di dalam program saya Ramadan kali ini dengan tema Beningkan dari Hati. Nah, Beningkan dari Hati ini adalah sebuah tema dari program Ramadan Series yang saya udah share di dalam akun IG saya setiap hari, dan nanti beberapa tema dari yang saya share di IG itu akan kita bahas juga secara lebih dalam dan lebih panjang di akun YouTube. Nah, hari ini untuk tema pertama dari 8 tema yang akan saya share di YouTube dalam kajian Beningkan dari Hati, saya akan bahas tentang sholat. Karena Ramadan itu salah satu di antara ibadah yang dilatih itu adalah sholat. Selain puasa, sejak imsak sampai maghrib, bulan Ramadan kita juga sangat akrab dengan yang namanya tarawih. Di mana kita belajar melakukan ibadah sunnah setelah sholat Isya dengan jumlah rakaat yang lebih banyak dari biasanya. Biasanya kita Ba'diyah Isya itu hanya 2 rakaat saja. Sekarang selain Ba'diyah Isya 2 rakaat ditambah lagi dengan tarawih, ada yang melakukannya total dengan witir 11 rakaat, ada yang melakukannya sampai 23 rakaat. Intinya lebih banyak daripada malam-malam biasanya. Sehingga kita perlu membahas hikmah di balik sholat ini dan apa hubungannya antara sholat dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan membeningkan hati kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika saat Nabi sedang lelah, sedang capek, sedang banyak kerjaan, sedang sibuk, Nabi SAW memanggil Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah SAW. Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kalimat ini singkat tetapi dalam banget maksudnya. Nabi bisa aja bilang ke Bilal, "Wahai Bilal, kumandangkan azan. Wahai Bilal, panggillah orang untuk sholat." Atau dengan bahasa-bahasa yang lain yang juga jelas bahwa Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Kenapa Nabi memakai bahasa arihna, istirahatkan kami dengan sholat? Ternyata buat seorang Rasulullah SAW dan para sahabat, sholat itu bukan beban. Sholat itu bukan sebuah pekerjaan. Sholat itu bukan sekedar gerakan. Tetapi sholat itu adalah rohah, rehat, istirahat. Nah, pertanyaannya, kita bisa nggak kayak gitu? Kita bisa nggak sholat itu berasa lagi break? Sholat itu berasa lagi santai? Sholat itu rasanya senyaman nongkrong, senyaman main game, senyaman nonton TV, senyaman nge-HP gitu. Bisa nggak sholat menjadi rehat bagi kita? Itulah kenapa di dalam bulan Ramadan kita disyariatkan untuk melakukan satu jenis ibadah sholat yang disebut dengan sholat istirahat, yaitu sholat tarawih. Sehingga dalam bahasa Indonesia, tarawih itu artinya istirahat. Di bulan Ramadan kita sedang dilatih gimana menjadikan sholat sebagai istirahat seperti yang Nabi lakukan bersama dengan para sahabat. Arihna bis sholah wahai Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Karena banyak dari kita pulang tarawih itu istirahat. Padahal tarawih itu sendiri adalah sebuah istirahat. Berarti kalau kita pulang tarawih masih butuh waktu istirahat, itu artinya sholat kita nggak istirahat, bukan tarawih. Apalagi yang pulang tarawih itu berkeringat sampai basah bajunya, berarti dia bukan lagi sholat istirahat, bukan lagi sholat tarawih, tetapi dia lagi treadmill mungkin, atau lagi olahraga mungkin, atau lagi sempatkan berkeringat mungkin, bukan lagi tarawih. Nah, sekarang kita pengen belajar gimana caranya sholatuna hiya rohah, sholat kita menjadi istirahat bagi kita seperti Nabi dan para sahabat. Apa rahasianya biar sholat kita bisa menjadi rohatun nafs, rehat bagi jiwa? Pernah nggak jiwa kita ngerasa lelah, maka istirahatnya dengan sholat? Pernah nggak perasaan kita merasa capek, merasakan sedih, capek karena kecewa, capek karena baper, capek karena bete, capek karena bosan? Butuh istirahat kan jiwa kita atau perasaan kita? Harusnya istirahat jiwa itu adalah sholat. Karena ketika Nabi dalam keadaan capek,
dihina, dimusuhi, ditentang, diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi pulang ke rumah pengen tidur karena Nabi pikir tidur itu bisa jadi healing, makanya Nabi tidur di rumahnya. Ketika Nabi sedang tidur, Allah bangunin. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, yang lagi tidur. Kum, bangunlah. Illa qalila, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Kenapa? Karena ternyata tidur itu nggak jadi rehat jiwa, dia hanyalah rehat fisik. Jiwa kita tidak akan rehat kecuali dengan ibadah, terutama sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat teman-teman yang pernah ngerasain atau bahkan mungkin sering, saya juga ngerasain ya, capek perasaannya, capek hatinya, capek pikirannya, sampai nggak bisa tidur, insomnia, overthinking, segala macam. Ternyata rehat bagi pikiran kita, rehat bagi jiwa, hati dan perasaan kita itu adalah sholat. Dan menjadikan sholat sebagai rehat jiwa itu dilatih dengan sholatut tarawih sepanjang bulan Ramadan. Sekarang kita pengen tahu apa rahasia agar sholat kita menjadi rehat. Nanti kita latih di bulan Ramadan. Apa rahasianya? Kata para ulama, rahasia dari rehatnya jiwa dan hati saat sholat itu adalah al-khusyu', memiliki kekhusyuan. Nabi SAW bersabda, awwalu ilmin yurfa'u minal ardi al-khusyu'. Ilmu pertama yang diangkat oleh Allah dari muka bumi adalah ilmu khusyuk. Artinya Islam itu punya banyak sekali cabang-cabang ilmu dalam ibadah, dalam muamalah, dalam syariah, dalam banyak hal. Nah, dari sekian banyak syariat dan ilmu-ilmu penting dalam Islam itu, yang pertama kali diangkat dari bumi, dari manusia adalah ilmu tentang khusyuk, kata Nabi. Hadis riwayat Tabrani dengan derajat hasan. Ini artinya bahwa khusyuk adalah menjadi hal yang sangat langka. Udah jarang banget orang yang sholatnya khusyuk. Sehingga karena jarang orang yang sholatnya khusyuk, banyaklah orang yang hatinya gampang baperan, fragile. Akhirnya muncul masalah mental illness, skizo, bipolar, dan gangguan-gangguan jiwa lainnya. Itu gara-gara memang banyak dari kita yang udah nggak bisa lagi ngerasain yang namanya khusyuk di dalam sholat. Soalnya khusyuk ini menjadi sesuatu yang langka. Diangkat dari muka bumi artinya bukan Allah haramkan bagi kita, bukan. Maksudnya banyak orang yang sudah tidak lagi menggunakan ilmu khusyuk dalam ibadah sholatnya. Sehingga Nabi mengatakan, awwalu ilmin yurfa'u minal ardi al-khusyu'. Ilmu pertama yang diangkat dari bumi artinya yang hilang dari kehidupan kita adalah ilmu tentang khusyuk. Dan kita pengen belajar nih, apa itu khusyuk, terus apa aja keistimewaan dari khusyuk itu, dan bagaimana cara meraih khusyuk di dalam sholat, sehingga kita jadi bisa ngerasain yang namanya sholat itu sebagai istirahatnya hati dan jiwa, istirahatnya pikiran dan perasaan kita. Tadi saya menyampaikan bahwa kata Nabi, khusyuk adalah ilmu pertama yang diangkat dari bumi. Artinya hal pertama yang langka di antara manusia itu khusyuk. Orang yang sholat di masjid itu bisa aja ramai, sholat Jumat terutama. Tetapi yang khusyuk dari mereka itu bisa dihitung dengan jari. Sedikit sekali dan langka sekali. Di antara mereka yang khusyuk itu pun, yang bisa khusyuk selama dia sholat dari mulai takbir sampai salam lebih langka lagi. Karena banyak dari kita mungkin khusyuknya hanya ketika sujud, atau khusyuknya hanya ketika awal berdiri. Bahkan banyak yang khusyuknya pas mau salam, baru dia sadar, oh saya lagi sholat ya, kok tiba-tiba udah selesai. Nah ini artinya khusyuk itu sesuatu yang langka, teman-teman. Padahal kata para ulama, khusyuk itu kunci segala kebaikan. Jadi kalau kita pengen jiwa kita tenang, rahasianya khusyuk. Kalau kita pengen Allah menolong kita dalam segala urusan, rahasianya khusyuk. Kalau kita pengen dapat jalan keluar dari banyak masalah, rahasianya adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah kunci dari semua kebaikan, kesuksesan, dan keberuntungan kita di dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Sungguh sukses dan bahagia orang yang beriman apabila mereka di dalam sholatnya khusyuk.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat sebagai jalan datangnya pertolongan dari Allah, menjadi jalan datangnya kasih sayang dari Allah. Maka kalau sholatnya rusak, maka pertolongan gak akan sampai kepada kehidupan kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini artinya, sholat itu cara kita mengundang pertolongan Allah ketika kita punya masalah. Dan pertolongan Allah itu bukan hanya terhadap masalah-masalah kecil. Kita bisa banget mengundang pertolongan Allah terhadap masalah yang paling besar dalam kehidupan kita. Pernikahan diambang perceraian, anak sakit keras, kita hampir dipecat dari pekerjaan, bisnis kita ditipu orang, banyak masalah besar yang kita alami, kita undang pertolongan Allah dengan sholat. Tapi bagaimana kalau sholat kita tidak berkualitas, sholat kita nggak khusyuk, maka kita nggak bisa mengundang pertolongan Allah. Berarti khusyuk adalah kunci datangnya pertolongan Allah lewat sholat kita. Ini diantara pentingnya belajar khusyuk. Insya Allah pada sesi berikutnya nanti di YouTube saya akan sharing kepada teman-teman gimana cara kita belajar khusyuk. Apa aja yang harus kita siapin di dalam sholat ketika kita pengen dapat sholat yang khusyuk. Barakallahu fikum.